biayanya akan bertambah gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari metode konstruksi, itu hubungannya dengan target waktu gitu kan ya. Nah, nanti mau pakai sistem apa gitu kan ya, konstruksi acuan perancahannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa konstruksi acuan perancah ini ada 3 sistem gitu kan ya, yaitu sistem tradisional, kemudian semi sistem ya, atau tradisional yang dimodifikasi gitu kan ya, dan yang ketiganya adalah sistem modern. Nah sekarang di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sistem-sistem modern karena keekonomisannya gitu ya dibanding dengan 2 sistem itu. Nah kalau dikaji tingkat keekonomisannya tentu saja tidak mudah eh, analisisnya gitu kan ya. Eh, Pombok-pombok modern atau bukisting-bukisting modern itu akan mempunyai nilai ekonomisnya itu kalau kita membangun di atas 28 lantai gitu aja, atau 30 lantai lah gitu. Nah, jadi kalau di bawah itu, maka pombok-pombok modern itu tidak ekonomis gitu aja, karena biayanya memang mahal gitu aja. Oke, pindah. Geser slide-nya. Halo Mbak Tri, slide-nya digeser. Digeser ke slide yang kedua ya. Nah, ini di slide yang di materi ajar yang pertama disampaikan, ini kan dalam merencanakan konstruksi acuan perancah diawali dengan target waktu gitu ya. Nah, ini kan biasanya target waktu itu sudah ada di dalam spesifikasi atau RKS ya. RKS itu rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi total waktu pelaksanaan proyek itu sudah ada di dalam dokumennya gitu ya. Nah nanti di dalam analisis durasinya itu tentu saja atau waktunya itu selalu dikaitkan dengan biaya gitu ya. Jadi kalau memenuhi dengan ketersediaan biaya, ya oke nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan biaya, ya maka risikonya itu waktu siklus atau jumlah tingkat backcasting dibatasi gitu kan ya. Nah ini ketersediaan biaya itu akan menunjukkan jumlah KP ya yang perlu disediakan. Dalam hal ini adalah jumlah tingkatnya ya, jumlah tingkat lantainya itu ya. Nanti ada gambar-gambarnya di slide berikutnya. Apakah cukup 1,5 lantai? Nah ini kalau kalau jumlah zonanya banyak gitu ya, atau 2 tingkat lantai, atau 2,5 tingkat lantai, atau lebih dari 3 tingkat lantai itu. Paling banyak ya maksimum 3,5 tingkat lantai. Karena kalau di atas itu jelas tidak ekonomis gitu ya. Oke, pindah lagi slide berikutnya. Nah ini yang dimaksud dengan target waktu itu waktu pelaksanaan strukturnya gitu ya. Sekitar 30-40% dari total waktu pelaksanaan proyek. Nah itu sudah termasuk fondasi ya. Jadi yang lain-lainnya itu untuk pekerjaan ME-nya ya, termasuk arsitektur atau landscape-nya itu ya. Nah, target waktu itu dijabarkan dalam analisis metode pelaksanaan. Hasilnya itu akan menghasilkan sistem konstruksi acuan perancah yang digunakan untuk apa gitu ya. Tadi yang 3 sistem itu, kemudian jumlah setnya berapa, misalnya kolom gitu kan ya. Kolom kan tidak mungkin hanya menggunakan satu set cetakan kolom gitu kan ya. Mungkin akan ada beberapa gitu kan ya. Nah, umumnya para kontraktor itu, kontraktor yang besar itu jumlah kolom dalam set itu minimum
sepertiga dari jumlah lantai gitu ya, plus satu gitu aja. Minimum sepertiga gitu ya. Kalau ingin siklusnya continue gitu aja. Kemudian alat bantunya apa gitu aja. Alat bantu itu adalah alat angkatnya. Tahu tower crane? Halo, tower crane Tahu, tahu? Pak. Tahu, Pak. Nah, tower crane itu adalah alat angkatnya gitu ya. Atau kalau bangunannya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan mobile crane gitu ya. Ya, seperti mobil-mobil derek gitu ya. Tapi ini khusus untuk proyek adalah mobile crane tuh ya. Oke, pindah lagi halamannya. Oke, pindah lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi digeser. Ya, oke. Nah, ini contoh ya. Contoh, ini Bapak ambilkan dari mata kuliah MPK 2 ya. Tentang metode pelaksanaannya untuk struktur atas. Bahwa bangunan yang dibangun itu adalah jumlah zonanya itu ada 2 gitu aja. Zona 1 dan zona 2. Jangan dulu dipindah. Balik lagi. Kalau dibalikin lagi ke yang tadi. Terlalu banyak. Balikin lagi ke atas. Maaf, Pak, Trinanya katanya keluar, Pak. Sinyalnya jelek. Oh gitu. Terus siapa yang bisa? Halo, siapa yang bisa? Aulia bisa katanya, Pak. Sok coba. Tapi masih di Zoom ini kan? Room Zoom Iya, ini masih kan? di sini. Oh iya. Ya itu kendala di sinyal ya begini. Kalau online itu. Bapak maaf ya tadi ini Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Memang biasa. Kendalanya sinyal ya. Aulia atau Mila? Oh, Aulia. Nasi ya. Silakan. Bapak ini udah di share screen Pak. Ke halaman sebelumnya ya. Ke yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah itu gambar itu. Oke, ini kebalik nama zonanya ya. Harusnya zona 2 itu zona 1. Zona 1 diganti dengan zona 2 ya, kebalik ya. Oke, nggak apa-apa. Bangunan yang dibangun ini adalah metode pelaksanaannya dengan 2 zona dan bergistingnya dengan 2 tingkat lantai gitu aja. Nah, kenapa dengan 2 tingkat lantai? Yaitu seperti Bapak sampaikan di awal, yaitu hubungannya dengan target waktu atau dengan ketersediaan biaya gitu aja. Nah ini bergistingnya semi sistem ya, jadi sistem tradisional atau konvensional yang dimodifikasi gitu aja.
Oke, pindah lagi slide-nya. Nah, ini Bapak ambilkan dari pelaksanaan gedung Ayoma yang di Jakarta ya. Nah, ini begistingnya 3 tingkat lantai. Tetapi di dalam pelaksanaan metodenya itu, di dalam pelaksanaan struktur bangunannya, metode pelaksanaannya digunakan dengan metode monolitik ya. Jadi artinya bahwa kolom balok lantai itu dicor sekaligus ya. Terus naik lagi, kolom balok lantai dicor sekaligus, dan naik lagi kolom balok lantainya ya, kemudian dicor sekaligus. Nah, kalau Anda perhatikan gambar ini, jumlah tingkat perancahnya ya, bukan begisting ya, jumlah tingkat perancahnya itu ada 3-nya. Atau dalam bahasa Inggrisnya shoring gitu ya. Kemudian cetakannya itu yang hitam-hitam dari atas, itu yang zona A penulangannya seolah-olah sudah terpasang, yang zona B itu hanya terpasang begistingnya saja gitu aja. Yang zona A tinggal dicor, sementara yang zona B tinggal memasang tulangannya gitu aja. Nah itu umumnya di pomok-pomok modern seperti itu. Nah kalau kita lihat durasinya yang di bawah itu, jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 itu apa saja yang dikerjakan, dan hari ke-5 adalah ngecornya itu ya. Jadi dengan pomok-pomok modern itu siklusnya, jadi pengerjaan per lantai bisa 5 hari kerja gitu aja. Oke, nanti penjelasan ini lebih rinci lagi di minggu-minggu selanjutnya, dan ditambah lagi dengan penjelasan di metode pelaksanaan konstruksinya ya, di MPK 2 ya. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, ini tadi sudah disampaikan sebagian gitu ya. Jadi jumlah kebutuhan konstruksi acuan perancah itu ditentukan oleh 3 faktor utama ya. Itu waktu siklus, kemudian izin bongkar, dan pembagian zona pengecoran lantai ya. Contoh yang tadi kan hanya 2 zona gitu ya. Izin bongkarnya nanti akan disampaikan, dan waktu siklus ya akan disampaikan di materi-materi selanjutnya. Dan poin-poin ini itu merupakan inti dari mata kuliah ini, di mana di akhir perkuliahan itu ada tugasnya ya, ada tugas besar, atau bukan di akhir ya, di perjalanannya itu ada tugas besarnya yang harus dikerjakan dan dikumpul nanti sebelum UAS gitu kan ya, termasuk dengan penjadwalannya. Nanti penjadwalannya akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terus lagi slide-nya. Jadi ini karena masih pendahuluan, jadi sepintas saja. Nah ini penjadwalannya, jadi seperti ini. Bisa dilihat kapan dibongkar, kapan dipasang, dari mulai kolom gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini mengenai pemahaman waktu siklus pengecoran ya. Siklus pengecoran dulu aja, dari poin A sampai C ya. Kalau poin A sampai E atau F itu siklus konstruksinya ya. Siklus konstruksi acuan perancahnya. Dan di sini harus dibedakan dan harus dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan siklus pengecoran dan apa yang dimaksud dengan siklus konstruksi acuan perancahnya ya. Kira-kira bisa kan ya? Dibedakan ya? Kalau nanti ujian ada soal ini, jadi harus bisa menjawabnya ya. Yang dimaksud dengan siklus pengecoran itu apa saja, inti-inti dari pekerjaannya itu. Yang dimaksud dengan siklus konstruksi acuan perancah itu apa saja gitu kan ya. Oke, lanjut.
Nah ini untuk analisis waktu siklusnya nanti akan dibahas secara detail di apa sih di pembahasan berikutnya ya. Oke terus. Ayo slide berikutnya. Nah ini pedoman untuk pembongkarannya. Terus pindah slide-nya. Nah ini grafik pengembangan kekuatan betonnya di poin A atau poin B ini juga disampaikan lagi gitu ya untuk memperjelas grafik ini bahwa grafik ini merupakan grafik dari beton normal gitu ya di mana ciri-cirinya itu bahwa kuat tekan beton mencapai 70% itu pada umur beton 7 hari gitu ya. Ada yang menyatakan 6 hari oke gitu aja. Tapi Bapak memiliki referensi dari orang-orang pomok yang ada di Asia-nya gitu aja. Jadi 7 hari itu kekuatan betonnya 70%. Kalau kekuatan betonnya 100% pada umur 28 hari itu ya. Ini umum dengan yang lain-lainnya itu ya. Oke, pindah lagi slide-nya. Nah ini nanti diperjelas di slide berikutnya. Mungkin ada bingung baca ini gitu aja. Jadi gambar yang kiri di bawah itu lantai 1 gitu aja. Yang di atas juga sama lantai 1. Cuma yang di atas dicor, yang di bawahnya itu dibongkar besinya dan dipindah ke lantai 1-nya. Sementara lantai 1 di awal menjadi lantai I-1 itu ya. Nah mungkin penjelasannya di bagian A atau di bagian B ya. Di bagian B atau C dari materi yang disampaikan hari ini. Terus pindah lagi. Nah ini penjelasan untuk yang di A itu bahwa untuk analisis waktu siklus akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang pindah yang ke B, mungkin masih ada waktu. Coba Yang ini, Pak. oh ya yang B itu ya. Udah habis waktunya ya? Halo? Waktu Zoom-nya habis ya? Belum, Pak. Masih ada. Masih ada. Ya oke. Coba pindah ke poin-poin di bawahnya aja. Ke gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar ininya ya. Coba jangan terlalu. Gambarnya aja yang akan Bapak jelasin. Ini gambar yang pertama ini. Belum ini, bukan ini. Nah ini nih, udah. Gambarnya aja, ke atas lagi. Nah, ya. Nah, gambar yang sebelah paling kiri itu menunjukkan pasang begisting. Kemudian gambar berikutnya lantai 1-nya dicor gitu kan ya. Kemudian begistingnya kan belum bisa dibongkar. Berarti untuk melaksanakan
lantai 2 perlu lagi bekisting kan. Kemudian dicor lantai 2-nya. Baru pindah ke slide berikutnya. Jadi balok lantai sudah dicor ya. Nah, perhatikan di sini umur betonnya ya. Umur betonnya. Nah, sekarang lantai 2 yang telah dicor itu kan harus mengerjakan lagi lantai 3-nya ya. Nah, di sini perlu pemahaman dari metode pelaksanaan. Bahwa untuk melaksanakan lantai 3 itu apakah perlu menggunakan bekisting lagi atau akan menggunakan bekisting hasil pembongkaran yang ada di lantai dasar gitu kan ya. Nah, jika akan menggunakan bekisting dari lantai dasar, maka kekuatan lantai 1 itu perlu dianalisa gitu aja. Kekuatan balok dan plat lantainya. Katakanlah dalam penjelasan ini, bekisting lantai dasar dibongkar, dipindah ke lantai 2 untuk mengerjakan lantai 3 gitu aja. Nah, sehingga pada gambar yang paling kanan, itu lantai 3-nya dicor. Nah, perhatikan umur betonnya. Lantai 3 umur betonnya 0 karena baru dicor. Lantai 2 atau lantai di bawahnya itu baru berumur 10 hari. Dan lantai 1 betonnya berumur 20 hari. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa waktu siklus pengecoran lantai adalah 10 hari ini. Nah, kira-kira dengan penjelasan ini bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Nah, ini namanya waktu siklus pengecoran lantai gitu aja. Nah, kapan bekistingnya dibongkar? Ada lagi analisis tersendiri ya. Jadi analisisnya itu ada 2, analisis waktu siklus pengecoran dan analisis waktu pembongkaran bekistingnya ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Mungkin masih ada slide di bawahnya. Terus. Ya. Nah, ini masih berlanjut terus seperti tadi kan ya. Untuk mengecor lantai 4, nah bekistingnya dipindah dari lantai 1 gitu kan ya. Nah, sekarang lantai 4 sangat dicor kan berumur 0 hari kan ya. Lantai 3 atau lantai di bawahnya berumur 10 hari. Lantai 2, 20 hari. Ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya itu kan ya, gambar-gambarnya. Nah, itu bahwa lantai yang menahan beban-beban di atasnya itu perlu dianalisis gitu ya. Apa kuat nggak menahan beban saat dicor gitu kan ya. Saat dicor. Nah, itu contoh-contoh untuk analisis waktu siklus itu sekarang ini sudah banyak ya yang dijadikan tugas akhir. Jadi tidak perlu khawatir untuk kasus-kasus seperti ini ya. Coba ke bawahnya lagi. Nah, ini asumsinya ya, misalkan waktu siklusnya 10 hari ya. Terus halaman keempatnya. Jangan dulu ini, yang tadi dulu. Up. Nah, ini rumusnya ya, dari ACI 209 strip 2R tahun 2008 itu ya. Nah, ini persamaannya untuk pengembangan kekuatan beton itu seperti itu. Jadi efficiency ya. Jadi CT itu concrete time ya. Jadi umur beton yang ditinjau. Jadi sama dengan T dibagi dalam kurung
konstanta A plus BT ya. T-nya itu adalah umur beton dalam hari. Nah, dikalikan F aksen konkretnya kan ya. Jadi ini umur beton yang direncanakan. Itu pada umur 28 hari gitu kan ya. Nah, di bawahnya itu ada grafik. Terus ke bawah lagi. Nah, itu grafiknya sama dengan yang tadi gitu kan ya. Jadi ini untuk beton normal ya. Jadi di sini jelas bahwa umur 7 hari itu kekuatannya 0,7 atau 70% gitu aja. Dan ini yang sudah direkayasa bahwa 100%-nya itu yang di 21 hari gitu aja. Maaf ini bukan beton normal ya, tapi beton yang sudah direkayasa ya. Jadi ini koreksi, bukan beton normal, tetapi beton yang sudah direkayasa bahwa kekuatan 100%-nya pada umur 21 hari ya. Oke, ke bawahnya lagi. Terus. Nah ini contoh aja dari persamaan tadi. Kalau diuraikan ya, dihitung dulu, di mana 70%-nya itu pada umur 7 hari, dan 100%-nya itu pada umur 28 hari. Nah ini akan menghasilkan tabel-tabel dari berbagai umur ya, dari umur 0 hari sampai umur 28 hari, seperti tabel tersebut kan ya. Oke, ini waktunya sudah menunjukkan 14.40 ya. Jadi waktunya sudah selesai. Tapi masih ada satu materi lagi. Apakah akan disampaikan minggu depan saja atau sekarang? Halo? Bapak kalau kata gajinya minggu depan aja. Minggu depan aja, Pak. Pahami Halo? dulu. Minggu depan aja. Ya di sini suaranya nggak kedengaran, hujan nih, besar. Mau dipahami dulu Pak, jadi minggu depan. Ya Pak. Jadi minggu depan aja ya. Ya Pak. Oke, ini dipelajari dulu ya. Harusnya di Baik, sini Pak. itu diakhiri dengan tugas, tapi karena ada kondisi teknis tadi ya, masalah teknis, jadi tugasnya minggu depan aja ya. Baik, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Jadi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ya Pak. Iya, Pak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan gitu ya. Amin. Oke, selamat sore, sampai jumpa di minggu Sore depan. Pak. Makasih Pak. Untuk Pak. mata Makasih, kuliah Pak. ini Makasih, Pak. dan untuk mata kuliah MPK 2, mungkin hari apa sih MPK 2? Besok, Hari Pak. Besok Pak. Besok. Iya, Ya. Pak. Ya oke. Oke, selamat sore ya. Sore, Pak. Terima kasih, Sore, Pak. Pak. Makasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, Bapak lab ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Baik, Pak. sama-sama. Terima kasih, Bapak.